Begitu dukanya Nabi meninggal istrinya, sampai Nabi mengucapkan, barang siapa seorang istri meninggal dunia, lalu suaminya berduka terus mengenai kebaikannya, maka itu ciri-ciri wanita penghuni surga. Jadi kalau besok-besok ibu dulu meninggal daripada suami, begitu ibu meninggal suaminya berduka, ya Allah kenapa istri saya ini cepat sekali meninggal. Tiap pagi dibangunkan saya sholat subuh, malam hari saya selalu diajaknya sholat hajud bersama. Ya Allah kenapa bukan istri tetangga dulu saya meninggal ya Allah. Meskipun dia gendut tapi aku sayang ya Allah. Itu ciri-ciri wanita penghuni surga. Tapi kalau sebaliknya, begitu ibu meninggal, suami masuk kamar berteriak, merdeka! Itu ciri-ciri penghuni neraka itu perempuan itu. Lagi Nabi berduka, sedih. Allah perintah malaikat Jibril. Jibril bersama kaum Mikail, jemput kekasihku Muhammad, saya mau hibur dia. Kemana? Singapura? Bukan. Kemana? Ancol? Kemana? Ketemu dengan Allah. Bayangkan, saya ketemu saja dengan Pak Jokowi, senangnya langsung selfie-selfie. Padahal Pak Jokowi ada habis masa jabatannya. Kita sudah senang. Ketemu Pak Wali Kota, senang betul diundang ke rumahnya, senang. Padahal Wali Kota ada masa pensiunnya. Ini langsung Allah yang undang Nabi. Jibril, jemput kekasihku Muhammad, saya mau ajak ketemu. Subhanallah. Maka dijemputlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulai diperjalankan dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, lalu menuju ke Baitul Maqdis. Dari Baitul Maqdis take off, naik langit pertama sampai langit ketujuh. Dari langit ketujuh menuju ke Sidratil Muntaha, ketemu dengan Allah. Setelah itu kembali ke dunia. Kenapa ini spektakuler? Karena perjalanannya sangat jauh, waktunya sangat ringkas, tidak masuk di akal. Waktu itu Bapak, Nabi ceritakan, ayuhan nas, wahai penduduk manusia, wahai manusia, baru aja saya pulang dari Masjidil Aqsa semalam. Kata Jahal, kapan kau pergi Muhammad? Tadi malam. Pagi ini ada kau di sini? Iya. Tidak masuk akal mereka. Kenapa? Waktu itu Mekah Palestina kendaraan paling cepat naik kuda. Berapa waktu ini dibutuhkan? Satu. Nabi tidak cukup satu malam. Ayat tadi dijelaskan lailam. Apa itu lailam? Sebagian malam saja. Tidak masuk akal mereka. Ternyata mereka lupa bahwa yang undang adalah Allah yang Maha Perkasa. Tidak masuk akal. Saya kasih contoh. Saya diundang Pemkot Medan ke sini. Karena saya diundang ke sini, siapa yang tanggung semuanya? Wali kota. Mulai dari transportasi, akomodasi, konsumsi. Itu. Siapa yang tanggung? Wali kota. Kenapa? Saya diundang bos. Allah yang undang Nabi, maka Allah yang tanggung semuanya. Tidak mungkin Pak Wali Kota telepon saya, Ustadz Dasat, kau datang dulu ke Medan Ramaya? Baik. Pesawat kau tanggung sendiri. Pasti saya. Saya lagi mencret Pak Wali. Pak Wali Kota dinas ke Jakarta. Siapa yang tanggung? Negara. Tapi kalau beliau ke rekreasi ke Singapura, jalan-jalan ke Eropa, pakai uang negara, siap periksa polisi. Dan di sini dua polisinya Pak Wali nih. Jadi keterlaluan Bapak kalau masih melanggar. Dua polisinya, dua jaksanya, wah Masya Allah. Tapi saya kagum Pak. Saya ini keliling-keliling ceramah. Jarang sekali saya lihat wali kota kasih kesempatan wakilnya ngomong. Kalau dia tanya, wakilnya jangan ikut deh supaya dia tidak muncul juga. Itu biasa kalau mau pilkada 2 periode. Nah, setelah itu turun malaikat Jibril menjemput Rasulullah. Kita tidak usah cerita secara detail karena Bapak sudah tahu semua kisah. Hikmahnya satu, hikmah isyarat. Ketika Nabi lagi duka, apa yang dikasih? Apa kasih perintah? Allah tidak kasih perintah apa? Allah tidak kasih perintah puasa. Allah tidak kasih perintah zakat. Allah tidak kasih perintah haji. Allah tidak kasih perintah syahadat. Apa kasih Allah? Solat 5 waktu. Berarti saudaraku, apabila ada masalah dalam hidupmu, solusinya solat. Ayo, mana ada manusia tidak ada masalahnya di dunia? Coba, apa masalahnya dulu waktu mahasiswa? Pak Bobi, apa masalahnya? Mau sarjana. Sudah sarjana selesai masalahnya? Tidak, mau dapat kerja. Sudah dapat kerja selesai masalahnya? Mau jadi wali kota. Sudah jadi wali kota selesai masalahnya? Mau 2 periode dong. Sudah 2 periode, ditangkap KPK. Tidak ada orang tidak ada masalahnya. Semua orang punya masalah. Ayo, ini. Muka-muka penuh masalah semua ini. Itu Satpol PP di luar. Apa masalahnya? Pegawai honor. Mau diangkat jadi pegawai. Semua kita punya masalah. Ustadz Dasat. Bapak pikir ada masalahnya ini Ustadz Dasat. Banyak sekali masalah Pak. Kadang-kadang kita ditipu.
Apa sudah ditipu? Sudah tanda tangan itu tidak ditransfer. Banyak yang begitu. Bapak cuma tidak tahu. Semua orang punya masalah. Dan Pak Wali, masalah saya yang paling besar sekarang, banyak janda-janda curhat. Modus Pak Wali, dia bilang, Pak Ustadz, baru saja suami saya meninggal, tolonglah kasih saya doa penenang jiwa. Saya kasihlah doa, saya kirimi WhatsApp doa. Lama-lama dia bilang, rasa-rasanya saya ingin mendamping Pak Ustadz. Saya bilang boleh, mudah-mudahan ibu segera dapat. Lama-lama dia bilang, Ustadz, maukah Ustadz menjadi imam dalam hidupku? Wah! Saya bilang, mohon maaf ibu, saya bukan imam, saya khotib. Ada orang masalahnya ekonomi. Sudah 2 anaknya kasihan, masih ngontrak-ngontrak sampai sekarang. Alhamdulillah, rumahnya bagus, mobilnya mewah. Apa masalahnya? Suaminya selingkuh. Ada lagi, rumah bagus, mobil bagus, istri setia. Apa masalahnya? Tidak dikasih anak. Sudah 10 tahun berkeluarga, tidak dikasih anak. Mau kawin lagi, tidak dikasih izin sama pimpinan. Perjalanan saya ke sini, ada seorang kapten pesawat pilot Garuda curhat sama saya. Dia kirim video anaknya. Apa anaknya kasihan? Kena kanker otak. Semua orang punya masalah, Pak. Tidak ada orang tidak ada masalahnya. Jangankan sampean, Bapak Ibu sekalian, Nabi dan Rasul, kurang apa Nabi dekatnya dengan Allah? Yang Allah sampaikan, andai bukan karena engkau Muhammad, saya tidak ciptakan dunia di sininya. Itu cintanya Allah kepada Nabi. Haram seluruh Nabi dan Rasul masuk surga sebelum Muhammad masuk surga lebih awal. Tapi apa Bapak pikir Nabi tidak ada masalahnya? Belum lahir sudah hilang bapaknya. Usia 6 tahun sudah yatim piatu. Diambil oleh kakeknya, baru 2 tahun wafat lagi kakeknya. Diambil pamannya. Semua ada masalah, Pak. Alhamdulillah, Allah tidak mengatakan, Das'at, kalau ada masalahmu kau jadi wali kota dulu. Tidak. Pak Dandim, kalau mau jadi kolonel harus nyogok kiri kanan dulu. Tidak. Pak Wali, Pak Wakil mau 2 periode kau harus profesor dulu. Tidak. Allah cuma minta 2. Hambaku, ada masalahmu? Nih rumusnya. 2 aja kata Allah. Sabar, perbaiki sholatmu. Sabar, perbaiki sholatmu. Allah jelaskan, sabar, dirikan sholatmu. Perbaiki sholatmu. Kenapa ya hidup saya Ustaz terus Ustaz? Kok tidak sholat? Kalau dari sekarang, tukang beca, tukang gojek, tidak sholat, anak-anaknya pun nanti akan jadi miskin. Coba kita lihat. Coba lihat mereka yang fakir miskin, yang tidak sholat, jual-jual kerupuk di jalan-jalan, jual-jual kacang di jalan. Mereka tidak sholat 5 waktu. Biasanya kemiskinannya turun juga ke anaknya. Tidak mungkin Allah sengsarakan orang baik sholatnya. Maka kali ini tidak usah panjang lebar. Kalau ada masalah dalam rumah tanggamu, masalah dalam kerjaanmu, tidak usah kau cari kambing hitam. Periksa sholatmu. 30 tahun kau sholat, hidupmu tidak bisa tenang, bahagia. Kenapa? Kau remehkan sholat. Ini ada kepala-kepala, ada bos-bos kita di sini. Pak Wali Kota, ada ajudannya. Mana ajudannya wali kota ini? Ada. Coba kalau wali kota panggil ajudan. Coba lihat kalau wali kota panggil ajudan. Ajudan, itu ajudan biar lagi baring-baring makan kacang. Langsung dia lompat. Siap Poli. Kalau perlu dia telan bulat-bulat itu kacang. Iya toh? Iya. Ada kira-kira ajudan dipanggil. Adan, tunggu dulu Pak Wali. Dimutasi kok. Padahal wali kota ini manusia biasa. Begitu takutnya kita kepada pejabat. Lalu kenapa ketika Allah yang memanggil kita? Hayya 'alal falah. Bapak Ibu tahu enggak itu artinya hayya 'alal falah? Hayya 'alal falah itu terjemahan bebasnya, sini saya kasih kau yang kau mau. Sini saya kasih kau kemenangan. Ya Allah, sembuh penyakitku. Allah jawab, sini saya sembuhkan kamu. Tapi apa jawaban kita? Tunggu, lagi meeting. Tunggu, lagi ada tamu. Tunggu, lagi sibuk. Ya kata Allah, ya sudah kalau gitu uruslah dirimu. Sholat itu kalau baik cara kerjanya, bagus tata cara pelaksanaannya, pasti mencegah kalian dari perbuatan keji dan mungkar. Mohon maaf, kita semua yang paling banyak rusak kita di kantor kota, di kantor-kantor pemerintah. Apa yang paling banyak bermasalah? Rasa malu. Apa hubungannya sholat? Syarat sahnya sholat menutup aurat. Aurat rasa malu. Apa maksudnya Ustaz? Ibu-ibu, mau ndak ibu keluar pakai celana dalam aja dengan ini? Oh, viral satu Indonesia. Kenapa tidak ada yang lakukan itu? Karena kita malu. Maka syarat sahnya sholat tutup aurat. Aurat itu adalah rasa malu. Berarti orang kalau baik sholatnya malu dong. Jadi pegawai malas. Sudah digaji yang baik-baik, dapat pensiun, dapat kendaraan dinas, dibelikan bensinnya, masih juga malas.
Sudah jam kantor jam 7.30, warung kopi masih ada di jam 10. Saya kalau saya jadi pejabat, saya dapat pegawai warung kopi jam 10 sudah kumutasi kok. Pegawai kita kan begitu, siapa yang disuruh kerja? Pegawai honor. Pegawai honor ini kasihan, gajinya sedikit, gajinya banyak. Banyak pegawai honor di kantor wali kota. Banyak kan? Dan itu gajinya pegawai honor kan sedikit. Malu dong, pakai kendaraan dinas kepentingan pribadi. Masa pengantin hari Ahad pakai kendaraan dinas plat merah? Malu dong. Malu dong, sudah digaji negara masih malas bekerja. Malu dong, pengurus masjid tidak pernah datang berjamaah di masjid. Malu dong, ngaku ulama tapi menghasut. Itu kalau orang baik sholatnya, rasa malunya tinggi. Yang kedua, yang banyak merusak kita ini dalam berbangsa, sombong, takabur. Anggota tubuh paling mulia di diri kita apa? Anggota tubuh paling mulia apa? Kepala. Bapak bercanda pukul pantat masih ketawa, dorong badan masih ketawa, tapi jangan kau coba-coba dorong kepalanya wali kota. Kau pergi dorong mentunya presiden, gila kau. Kita, kenapa? Kepala adalah harga kemuliaan kita. Tapi ketika ketemu dengan Allah, ini kepalamu, anggota tubuh paling hina, kaki. Makanya orang biar dikasih duit pakai kaki pasti marah. Wih, dah saat ini duit. Wow, marah saya pak. Biar saya miskin, jangan kau hina saya. Kenapa? Penghinaan kaki. Tapi ketemu dengan Allah, Zat yang maha kuasa, Zat yang maha segala-galanya, kepalamu yang mulia, tunduk sujud kau sehina-hinanya seperti telapak kakimu. Maka orang yang baik sholatnya pak, tidak ada rasa sombongnya.